Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di mata pelajaran geografi. Seperti biasa, di sini saya Siti Nur Hasanah sebagai guru mata pelajaran geografi. Pada hari ini, kita akan membahas mengenai perhitungan yang ada di pembahasan dinamika penduduk. Jadi kan sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai dinamika penduduk atau juga kita bisa menyebutnya pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini kan ada faktor-faktornya ya. Jadi ada faktor kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Dalam faktor-faktor itu ada misal kelahiran. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang memakai rumus dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Misalnya itu seperti apa? Jadi kan misalnya dalam kelahiran itu ada rumus mencari angka kelahiran kasar, kemudian ada angka kelahiran menurut umur. Begitupun dengan yang faktor kematian dan juga migrasi. Nah, insya Allah ya hari ini kita akan bahas satu persatu. Nah, tapi sebelum kita bahas, saya ingin menjawab dulu pertanyaan yang masuk pada minggu sebelumnya ya, setelah teman-teman mendengarkan videonya. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman berkaitan dengan ini faktor. Jadi kan kemarin itu mengenai kelahiran kan ada faktor penunjang dan juga ada faktor penghambat kelahiran. Nah, salah satu faktor penghambat kelahiran itu kan ada program pemerintah yang membatasi kelahiran, yaitu program KB atau keluarga berencana maksud saya ya, mohon maaf. Nah, keluarga berencana itu apa? Jadi ada teman-teman yang bertanya mengenai itu. Mungkin ini ya, waktu di video sebelumnya, mohon maaf, saya hanya menjelaskan bahwa KB itu adalah dua anak lebih baik gitu. Jadi saya hanya menyebutkan slogan yang terkenal mengenai KB. Nah, jadi ada ya ketika menggencarkan program KB itu ada slogan yang terkenal, yaitu ayo ikut KB, dua anak lebih baik, dua anak cukup gitu ya. Nah sekarang saya akan ada teman-teman yang bertanya mengenai apa itu KB. Saya akan menjawab lebih detail lagi. Nah, jadi ya, KB itu adalah program pemerintah. Jadi dia itu program dari pemerintah yang sifatnya itu berskala nasional gitu ya. Skalanya itu tingkat nasional untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, KB itu diatur ya dalam undang-undang. Ada undang-undang itu nomor 10 tahun 1992, dan yang menjalankannya itu adalah BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, sekarang kita lihat ya pengertian KB menurut undang-undang tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992. Nah, jadi undang-undang ini itu ya tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Nah, pengertiannya adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan atau PUP, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, jadi itu ya program KB. Nah, jadi program KB itu tidak hanya semata-mata untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk atau pertambahan penduduk, tapi juga dia kan pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Nah, jadi dengan adanya KB ini diharapkan keluarga yang kecil bahagia dan sejahtera itu bisa terbentuk gitu ya di keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Nah, itu untuk pengertian KB ya. Jadi intinya KB itu adalah program pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Nah, bagaimana cara kerja KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk? Nah, saya akan jawab di pertanyaan yang kedua. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah apa tujuan diadakannya program KB?
Nah, di sini ada dua ya, tujuan dari program KB itu ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, untuk tujuan umumnya ini adalah meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS atau normal keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Jadi itu tujuannya ya. Tujuan umumnya. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu yang pertama meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, kemudian menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, dan yang terakhir meningkatkan kesehatan keluarga berencana dengan cara penjaringan kelahiran. Nah, jadi itu ya tujuannya. Nah, bagaimana? Tadi kan yang pertama bagaimana KB itu bisa, cara kerjanya itu seperti apa, bisa menekan angka kelahiran bayi gitu ya, atau angka bertambahnya penduduk, yaitu yang tadi disebutkannya di tujuan ada dengan menggunakan alat kontrasepsi begitu. Jadi ada alat kontrasepsi yang digunakan untuk pengguna KB ini. Nah, jadi dengan alat kontrasepsi itu bisa menekan angka kelahiran bayi gitu ya. Nah, jadi ya mengenai KB ini ada 3 jenis. Jadi ada KB hormonal, kemudian ada KB non hormonal, dan juga ada KB yang alami begitu. Nah, cuman saya tidak akan membahas macam-macam detailnya ya, seperti apa. Kalau kalian misalnya ingin memiliki pengetahuan lebih mengenai itu, bisa dilihat di YouTube, ada banyak ya, atau bisa yang spesifik mungkin bisa di Alo Dokter, misalnya ada jenis-jenis alat kontrasepsi. Itu untuk pengetahuan aja ya, kalau misalnya kalian ingin tahu lebih jauh. Karena kita di sini tidak membahas pure soal KB, jadi saya tidak akan membahas itu, tapi hanya akan memberi gambaran bagaimana bisa KB ini programnya itu seperti apa sehingga bisa menekan angka pertumbuhan penduduk. Jadi ya saya jelaskan sedikit mengenai jenisnya. Ada kan KB hormonal ya. Jadi KB hormonal itu dia apa ya? Jadi cara kerjanya itu dia memasukkan hormon sintetis atau buatan yang mirip dengan hormon yang ada pada tubuh manusia. Nah, sehingga dengan hormon itu dia bisa membuat atau mencegah terjadinya kehamilan dengan hormon itu. Nah, KB hormon contohnya apa? Mungkin teman-teman juga sudah tahu, misalnya itu ya kan pil KB atau yang suntik atau juga yang implan atau susuk. Nah, itu contoh KB hormonal. Nah, jadi ya dengan alat kontrasepsi itu sehingga bisa terjadi pencegahan kehamilan, sehingga dengan adanya pencegahan kehamilan, jadi kan pertumbuhan penduduk berkurang ya. Jadi ada penekanan atau pengendalian kelahiran bayi dan juga otomatis pertumbuhan penduduk tidak meningkat. Nah, jadi itu ya gambaran kenapa program KB ini bisa menekan lajunya pertumbuhan penduduk. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu mengenai segala jenis perhitungan ya yang ada di pembahasan pertumbuhan penduduk. Yang pertama adalah kita bahas mengenai pengukuran kelahiran. Nah, untuk di pengukuran kelahiran ini ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah cara menghitung angka kelahiran kasar. Nah, apa itu angka kelahiran kasar? Nah, jadi angka kelahiran kasar ini ya dia menunjukkan jumlah kelahiran tiap 1000 penduduk setiap tahun, dengan rumusnya itu sebagai berikut. Kita lihat ya. Jadi ya dia itu menunjukkan jumlah kelahiran tiap 1000 penduduk dalam setiap tahun. Nah, angka kelahiran kasar ini juga disebut crude birth rate atau CBR ya. Jadi dengan rumusnya juga menggunakan singkatan dari kepanjangan angka kelahiran kasar dalam bahasa Inggris, jadi crude birth rate atau CBR. Jadi CBR sama dengan B per P dikali 1000. Kenapa 1000? Karena kan ini tadi disebutkan bahwa ini untuk menunjukkan jumlah kelahiran tiap 1000 penduduk dalam setiap tahun ya.
Nah, keterangannya kita lihat, jadi untuk B ini kan B per P ya, ini adalah banyaknya anak yang lahir selama 1 tahun. Jadi misalnya nanti diketahui di suatu daerah ada jumlah anak yang lahir dalam 1 tahun. Nah, itu berarti B ya, B-nya birth, jadi lahir. Nah, P-nya sama dengan jumlah penduduk. Nah, jadi jumlah penduduk. Nah, jadi nanti misal diketahui soalnya itu ada jumlah di kota A, misal anak yang lahir selama 1 tahun itu berapa, kemudian diketahui jumlah penduduknya berapa. Nah, nanti bisa diketahui angka kelahiran kasarnya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal supaya tidak bingung. Nah, ini ada contoh soal. Nah, pada pertengahan tahun 1990, jumlah penduduk di Kecamatan X sebanyak 20.000 jiwa. Dan jumlah bayi yang lahir tercatat 600 orang. Berapa fertilitasnya? Nah, fertilitas itu maksudnya kelahiran ya. Jadi kita ingat kembali bahwa untuk istilah lain dari kelahiran itu adalah fertilitas. Nah, sedangkan untuk kematian adalah mortalitas gitu ya. Kelahiran ini fertilitas atau juga ada istilah lainnya itu natalitas. Nah, kalau di sini yang digunakan adalah fertilitas ya. Jadi, berapa fertilitasnya? Berarti yang ditanyakan adalah angka kelahirannya. Oke, kita jawab. Nah, kita masukkan dulu ya rumusnya. Jadi, CBR sama dengan B per P dikali 1000. Nah, diketahui B-nya, birth-nya itu berapa tadi? 600 orang ya, 600. Kemudian P-nya, atau P itu jumlah penduduknya adalah 20.000 jiwa. Nah, kita masukkan ke rumusnya B, berarti 600 per 20.000 dikali 1000 sama dengan 600.000 per 20.000 sama dengan 30. Nah, jadi hasilnya itu adalah 30 ya. Jadi angka fertilitasnya itu adalah 30, artinya setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun jumlah kelahirannya itu ada 30 jiwa. Jadi gitu ya. Jadi angka kelahiran kasar ini sekali lagi adalah menunjukkan jumlah kelahiran tiap bayi. Maksud saya menunjukkan jumlah kelahiran tiap 1000 penduduk setiap tahun. Begitu ya. Jadi dalam 1 tahun dari 1000 penduduk itu berapa bayi yang lahir, begitu ya intinya. Oke, kita supaya lebih paham kita coba ke contoh soal berikutnya. Nah, ini angka contoh soal lagi ya. Ini angka yang di soalnya ini ngarang ya, ini tidak sesuai dengan data. Nah, jadi di Desa Tanjung Jaya pada tahun 2019 berpenduduk 5.000 jiwa. Jumlah kelahiran pada tahun yang sama adalah 125 bayi. Berapakah angka kelahiran kasarnya? Nah, kita coba jawab lagi. Jadi kan tadi rumusnya CBR sama dengan B per P dikali 1000. Nah, diketahui B-nya itu, birth-nya itu lahirnya berapa? 125 bayi kan. Kemudian P atau jumlah penduduknya adalah 5.000 jiwa. Kita masukkan ya, CBR sama dengan 125 per 5.000 dikali 1000 sama dengan hasilnya adalah 25. Nah, saya harap teman-teman tidak bingung lagi ya dengan cara berhitung seperti ini. Saya yakin teman-teman sudah pandai, sudah pintar mengenai perhitungan yang semacam ini di pelajaran matematika. Jadi ya saya tidak akan menerangkan bagaimana cara menghitungnya, cara menghitungnya dari segi matematika begitu ya. Tapi ini adalah saya hanya menjelaskan cara menghitung berdasarkan rumusnya begitu ya. Jadi saya harap teman-teman sudah mengetahui teknik dasar dalam perkalian maupun pembagian yang tentunya sudah dipelajari di matematika ya. Oke, nah jadi angka fertilitasnya adalah 25. Nah, artinya setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun jumlah kelahirannya itu ada 25 jiwa. Nah, jadi di Desa Tanjung Jaya nih 1000 penduduk, dari 1000 penduduknya itu setiap tahun dia melahirkan 25 jiwa, 25 bayi begitu ya. Intinya seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita simpulkan dari jumlah yang
setelah kita hitung ya hasilnya, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, jadi untuk kelahiran kasar ini ada 3 golongan ya, jadi ada yang termasuk tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, angka kelahiran kasar dikatakan tinggi jika tingkat kelahiran kasar suatu daerah ini lebih dari 30. Jadi kalau misalnya hasilnya lebih dari 30 berarti dia angka kelahirannya itu tinggi. Kalau sedang, jika tingkat kelahirannya itu antara 20 sampai 30. Dan rendah jika tingkat kelahirannya kurang dari 20. Nah, jadi bisa disimpulkan ya tadi yang kelahiran yang terjadi di Desa Tanjung Jaya itu tergolongnya sedang karena dia antara 20 sampai 30 kelahiran. Jadi itu termasuknya sedang ya. Oke, yang selanjutnya adalah angka kelahiran menurut umur atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Age Specific Fertility Rate atau ASFR. Nah, kenapa ada angka kelahiran menurut umur ya? Jadi kan tadi angka kelahiran kasar itu dia dia kan secara keseluruhan ya, jadi tidak ada penggolongan menurut umur, menurut jenis kelamin. Nah, kadang dengan metode CBR itu seringkali kurang memuaskan begitu karena tidak memperhatikan yang tadi, tidak memperhatikan pembagian jenis kelamin dan juga golongan umur. Nah, makanya digunakan cara pengukuran kelahiran dengan mempertimbangkan umur. Nah, dengan yang dikenalnya itu dengan yang ini ya, yang kedua ini, angka kelahiran menurut umur atau Age Specific Fertility Rate. Nah, apa itu ASFR? Nah, jadi dia adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran setiap 1000 wanita golongan umur tertentu setiap tahun. Nah, jadi dia kelahiran setiap 1000 wanita. Jadi kan 1000 wanita, tapi ada golongan umurnya, ada golongan umur tertentu. Nah, kelompok umurnya itu bisa digolongkan dalam rentang tertentu ya, misalnya 5 tahunan. Nah, misal 20 sampai 24, kemudian 25 sampai 29, kemudian 30 sampai 34 begitu ya. Jadi golongannya itu yang diukur bisa di rentang 5 tahun begitu. Nah, kita langsung saja ya lihat keterangan dari rumusnya. Nah, jadi BX itu adalah jumlah anak yang lahir dari X tahun. Kemudian untuk PX itu adalah jumlah wanita kelompok umur X tahun. Nah, jadi nanti yang dihitungnya itu kelompok umur X tahun ini maksudnya yang tadi ya, yang rentang waktu tadi. Misal diketahui kelompok wanita dengan kelompok umur 20 sampai 24 misal di suatu daerah adalah berapa jiwa misal. Jadi kan dijelaskan begitu ya, diikutkan golongan umurnya itu golongan umur berapa begitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau jumlah anak yang lahir dari X tahun maksudnya ini X-nya tahun berapa. Kemudian kalau jumlah wanita kelompok umur X tahun, jadi umur X-nya itu dia golongan umur berapa. Entah itu kita lihat ya, ini kelompok umurnya entah itu 20 sampai 24, 25 atau 29, kemudian 30 sampai 34. Ini adalah kelompok umurnya gitu ya. Nah, ini kita langsung lihat contoh soalnya. Saya bacakan ya. Penduduk wanita kelompok umur 25 sampai 30 tahun di desa Y pada tahun 2019 adalah 2000 jiwa. Nah, jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur tersebut adalah 50 bayi. Hitunglah angka kelahiran dari wanita kelompok umur tersebut. Nah, jadi ini ya maksudnya PX. Maksudnya PX ini adalah wanita kelompok umur 25 sampai 30 tahun. Nah, jadi kelompok umur wanitanya itu yang dihitungnya itu adalah dari umur 25 sampai 30 tahun di desa Y. Begitu ya. Itu adalah PX-nya gitu. Nah, jumlahnya ada berapa? 2000 jiwa. Nah, kita langsung saja ya kita masukkan, coba jawab. Jadi kita masukkan dulu rumusnya, SFR sama dengan BX per PX dikali 1000. Diketahui BX-nya itu berapa jumlah anak yang lahir dari X tahun? Adalah 50 bayi ya, berarti 50. Kemudian PX-nya tadi ya, PX itu adalah jumlah wanita kelompok umur tertentu. Jadi kan ini diketahui kelompok umurnya itu 25 sampai 30. Jumlahnya itu adalah 2000. Jadi PX-nya adalah 2000. Nah,
Kita masukkan ke rumusnya, ASFR sama dengan 50 per 2000. Jadi kan BX per PX. BX-nya 50, PX-nya 2000. Kemudian dikali 1000. Kenapa 1000? Karena kan tadi, sekali lagi ini adalah yang dihitungnya itu jadi jumlah kelahiran setiap 1000 wanita menurut golongan umur tertentu begitu. Jadi kan yang dihitungnya itu adalah 1000 wanita. Jadi 1000 ya. Oke, sama hasilnya adalah 25. Oke, jadi hasil tersebut menunjukkan bahwa 1000 wanita umur 25-30 tahun di desa Y terjadi kelahiran 25 bayi. Nah, jadi kan ini age specific fertility rate ini kan dia angka kelahiran menurut umur. Nah, jadi kan ini di soal digambarkan bahwa umur yang diteliti itu dari wanita umur 25 sampai 30. Maksudnya yang dihitung ya, bukan diteliti. Jadi yang dihitung itu adalah wanita yang melahirkan umur 25 sampai 30 tahun di desa Y. Nah, itu jumlahnya ada berapa? Dalam tahun 2000 pada tahun 2019. Nah, jumlahnya itu adalah 25. Nah, jadi 1000 wanita umur 25 sampai 30 tahun di desa Y itu terjadi kelahiran 25 bayi. Oke, yang selanjutnya adalah dasar pengukuran angka kematian. Kalau yang sebelumnya kan kelahirannya, jadi ada kelahiran kasar, ada juga kelahiran yang menurut umur. Nah, sekarang pengukuran angka kematian. Nah, kalau angka kematian ini yang pertama adalah angka kematian kasar atau crude death rate atau CDR ya, disingkatnya CDR. Kita lihat bahwa jadi angka kematian kasar ini sama ya dengan angka kelahiran kasar. Jadi intinya jika tadi angka kelahiran kasar itu dia menunjukkan jumlah kelahiran setiap 1000 penduduk setiap tahun, kalau yang ini bedanya adalah angka yang menunjukkan jumlah kematian setiap 1000 penduduk setiap tahun. Jadi kita untuk mengetahui dalam dalam 1 tahun dari 1000 penduduk di suatu daerah itu ada berapa sih yang terjadi kematian begitu ya. Nah, ini bisa dihitung dari rumus ini. Kita lihat ya rumusnya. Jadi rumusnya itu adalah CDR sama dengan D per P dikali 1000. Nah, ini keterangannya. Untuk CDR ini udah jelas ya, ini adalah karena singkatan dari angka kematian kasar dalam bahasa Inggris. Nah, untuk D-nya ini jumlah kematian dalam 1 tahun. D ini dari date-nya ya, dari date dalam bahasa Inggris kematian. Nah, D-nya itu jumlah kematian dalam 1 tahun. Nah, untuk P-nya ini jumlah penduduk. Nah, kita lihat contoh soalnya. Kota X pada tahun 2019 berpenduduk 5.600 jiwa. Kematian di kota pada tahun yang sama adalah 112 jiwa. Berapa angka kematian kasar di kota X? Nah, kita jawab. Kita masukkan dulu ya rumusnya. CDR sama dengan D per P dikali 1000. Nah, kita lihat. Diketahui D-nya itu berapa? D-nya itu tadi ya. Jadi jumlah kematian yang terjadi di tahun yang sama. Di tahun yang kita mau cari di tahun berapa begitu ya. Tadi kan ini di tahun 2019 ya. Nah, jadi pada tahun 2019 ini kan dia ada kematian di kota X itu sebanyak 112. Berarti D-nya itu adalah 112. Nah, untuk P-nya jumlah penduduknya adalah pada tahun 2019 ini berpenduduk 5.600 jiwa. Kita masukkan berarti ya P-nya itu 5.600 jiwa. Kita masukkan ke rumusnya. CBR sama dengan D per P kan ya. D per P berarti 112 per 5.600 dikali 1000. Berarti jumlahnya itu adalah
20 ya hasilnya. Nah, jadi hasil tersebut menunjukkan dari setiap 1000 orang kota X terjadi kematian sebanyak 20 orang selama tahun 2019. Nah, jadi selama tahun 2019 ini di kota X nih, dari 1000 orang penduduk kota X ini terjadi kematian sebanyak 20. Baik, yang selanjutnya adalah angka kematian bayi atau infant mortality rate atau disingkatnya IMR. Nah, angka kematian bayi ini ya menunjukkan jumlah kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran. Nah, jadi kalau misalnya ada perempuan yang melahirkan, 1000 perempuan yang melahirkan, angka kematiannya itu berapa begitu ya, bisa dihitung melalui rumus ini. Nah, kita lihat ya rumusnya. Jadi IMR sama dengan D0 per B dikali 1000. Nah, ini keterangannya ya. D0 itu adalah jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun, begitu ya. Untuk B-nya itu jumlah kelahiran per tahunnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Nah, di desa A pada tahun 2019 telah terjadi kelahiran 160 bayi. Dari jumlah kelahiran tersebut 20 bayi meninggal. Berapa angka kematian bayi di desa A? Baik, kita langsung jawab ya. Kita masukkan dulu rumusnya. IMR sama dengan D0 per B dikali 1000. Nah, diketahui D0-nya D0 itu kan dia jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari 1 tahun. Nah, diketahui ya tadi itu jumlah dari kelahiran yang jumlahnya 160 itu 20 bayi meninggal. Berarti D0-nya itu adalah 20. Nah, untuk B-nya jumlah kelahiran per tahunnya itu adalah 160. Dari mana? Dari soalnya ya, diketahui kan di desa A itu pada tahun 2019 telah terjadi kelahiran sebanyak 160. Berarti jumlah kelahiran per tahunnya itu adalah 160. Kita masukkan ke rumusnya. Jadi IMR sama dengan 20 per 160 dikali 1000. Nah, ini hasilnya itu adalah 125. Nah, jadi IMR di desa A sebesar 125, yang artinya dari setiap 1000 kelahiran terjadi kematian bayi sebanyak 125. Nah, jadi gitu ya. Jadi misal di desa A itu kan terjadi ada 1000 kelahiran. Nah, itu bisa dihitung berapa jumlah kematiannya gitu ya dari setiap 1000 kelahiran tersebut. Nah, yang di sini jumlahnya itu adalah 125. Nah, untuk bayi ya, jadi ada sama dengan yang sebelumnya, ada penggolongannya gitu ya. Jadi untuk kematian bayi ini berbeda sendiri. Jadi kalau angka kematian bayi ini digolongkan tinggi jika melebihi angka 75 kematian. Nah, kalau misalnya yang sedang itu 35 sampai 75 kematian itu sedang. Kalau yang rendah itu kurang dari 35 kematian bayi begitu ya. Karena ini angkanya 125, berarti ini tergolongnya tinggi ya. Jadi bisa disimpulkan kalau di desa itu pada tahun 2019 terjadi angka kematian bayi itu sangat tinggi. Baik, yang selanjutnya adalah angka kematian menurut umur atau Age Specific Death Rate atau disingkat ASDR. ISDR ya. Nah, jadi kan kalau misalnya tadi ada angka kematian kasar ya. Jadi dia hanya mengukur kematiannya itu secara umum, jadi kurang teliti. Nah, kalau misalnya untuk angka kematian menurut umur ini bisa dikatakan lebih teliti. Kenapa? Karena dia kan ada penggolongan gitu ya menurut umur tertentu dari setiap 1000 penduduk. Nah, kita lihat ya rumusnya. Rumusnya adalah SDRX sama dengan DX per PX dikali 1000. Nah, untuk keterangannya, DX ini adalah jumlah kematian dalam kelompok umur X tahun. Nah, jadi maksudnya dalam tahun 2019 kelompok umur berapa sampai berapa itu berapa jumlah yang matinya begitu, yang mengalami kematian. Nah, itu adalah DX begitu ya. Jadi jumlah kematian dalam kelompok umur X tahun. Jadi dalam tahun yang sama terjadi kematian dalam kelompok umur yang sama begitu ya. Nah, kemudian
Untuk PX ini jumlah penduduk kelompok umur per tahun. Untuk PX jumlah penduduk kelompok umur per tahun. Nah, contoh soalnya kita lihat jumlah penduduk kota X yang berumur 50 sampai 54 tahun berjumlah 2.800 jiwa. Dalam setahun, penduduk kelompok umur tersebut yang meninggal sebanyak 56 jiwa. Berapa angka kematian khusus penduduk kelompok umur 50 sampai 54 tahun tersebut? Nah, kita coba jawab ya. Jadi ASDRX sama dengan DX per PX dikali 1000. Nah, diketahui, kita masukkan dulu DX-nya atau jumlah kematian dalam kelompok umurnya adalah 56 jiwa ya. Nah, jadi kan di sini dikatakannya di soalnya dalam setahun penduduk kelompok umur tersebut yang meninggal sebanyak 56 jiwa. Berarti 56. Nah, kemudian PX-nya atau jumlah penduduk kelompok umur per tahunnya itu adalah 2.800. Jadi ini ya, jumlah penduduk kota X yang berumur 50 sampai 54 tahun berjumlah 2.800 jiwa. Nah, berarti PX-nya itu adalah 2.800 gitu ya. Baik, kita masukkan ke rumusnya. Jadi ASDRX sama dengan 56 per 2.800 dikali 1000, hasilnya itu adalah 20. Nah, jadi ya hasil tersebut menunjukkan bahwa dari 1000 jiwa yang berumur 50 sampai 54 tahun di kota X terjadi kematian sebanyak 20 orang. Begitu ya. Nah, jadi kan ini lebih spesifik ya. Jadi dari 1000 penduduk yang berumur 50 sampai 54 tahun di kota X itu terjadi kematiannya itu sebanyak 20 orang. Jadi umurnya disebutkan gitu, jadi khusus. Makanya di sini kan di soalnya dikatakan kematian khusus begitu ya. Karena dia khusus digolongkan gitu, ada penggolongan umurnya. Begitu. Sekarang kita memasuki perhitungan mengenai pertumbuhan penduduk. Nah, kalau sebelumnya kan mengenai angka kelahiran, angka kematian itu kan perhitungan mengenai faktor yang mendorong terjadinya pertumbuhan penduduk begitu ya. Jadi, kalau sekarang kita perhitungannya itu mengenai pertumbuhan penduduknya. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami. Nah, pertumbuhan penduduk alami ini ya diperoleh dari selisih kelahiran dan juga kematian. Kita lihat langsung ya rumusnya. Nah, PA sama dengan L dikurangi M. Nah, keterangannya PA itu adalah pertumbuhan penduduk alami, kemudian L itu adalah angka kelahiran dalam 1 tahun, M itu angka kematian dalam 1 tahun. Nah, ini rumusnya sederhana sekali ya. Jadi kan hanya diperoleh dari selisih angka kelahiran dan juga kematian. Nah, kita langsung lihat ya contoh soalnya. Di suatu wilayah diketahui terdapat jumlah kelahiran 967.000 jiwa dan kematian sebanyak 695.000 jiwa. Hitunglah pertumbuhan penduduk alaminya. Nah, kita langsung jawab ya. Jadi rumusnya kan yang tadi PA sama dengan L dikurangi M. Nah, diketahui L-nya itu adalah tadi berapa kelahiran? 967.000. Nah, untuk M-nya kematiannya itu 695.000. Nah, kita langsung hitung ya. Kita kurangkan 967.000 dikurangi 695.000. Hasilnya adalah 308.000 jiwa. Nah, jadi pertumbuhan penduduk alaminya adalah sebesar 308.000 jiwa. Nah, yang selanjutnya ini masih pertumbuhan penduduk alami ya, tapi ini adalah cara menghitung pertumbuhan penduduk alami dan juga persentase pertumbuhannya begitu ya. Jadi kalau misalnya yang tadi kan hanya pertumbuhan penduduk alaminya saja. Kalau ini jika dihitung dengan persentase pertumbuhannya, nah ini bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi PT sama dengan P0 ditambah L dalam kurung L dikurangi M. Nah, atau juga bisa memakai rumus ini untuk persentasenya. Jadi L dikurangi M per P0 dikali 100%. Nah,
Kita lihat ya keterangannya. Jadi untuk PT itu adalah jumlah penduduk akhir tahun perhitungan. Nah, untuk P0-nya jumlah penduduk pada awal tahun perhitungan. Nah, untuk L-nya ini jumlah kelahiran dan M-nya adalah jumlah kematian. Nah, kita langsung saja ya ke contoh soal supaya tidak bingung. Nah, saya bacakan soalnya. Jumlah penduduk di kota A pada tahun 2015 sebanyak 250.000 jiwa. Selama tahun 2015 hingga 2016, jumlah bayi lahir di kota tersebut sebanyak 18.000 jiwa. Sedangkan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 7.500 jiwa. Berapa jumlah penduduk kota A di akhir tahun 2016 dan berapa persen pertumbuhan penduduknya? Nah, kita langsung jawab ya. Nah, diketahui, P0-nya itu kan yang diakhirnya pertumbuhan penduduknya ya, PT-nya. Berarti yang kita cari adalah P0, L, dan juga M. Nah, yang pertama P0-nya itu adalah P0 itu kan jumlah penduduk pada awal tahun perhitungan. Nah, kita lihat jumlah penduduk di kota A pada tahun 2015 sebanyak 250.000 jiwa. Nah, berarti ini ya kan di awal perhitungan, di awal tahun perhitungan. Sedangkan kan yang ditanyakan itu kan di akhir tahun 2016-nya ya. Nah, berarti yang PO-nya ini adalah, nah ini jumlah penduduk di kota A pada tahun 2015 sebanyak 250.000 jiwa. Nah, berarti 250.000 jiwa ya yang PO-nya. Kemudian L-nya kita lihat jumlah, nah selama tahun 2015 hingga 2016 jumlah bayi lahir di kota tersebut sebanyak 18.000. Nah, berarti yang L-nya itu adalah 18.000. Kemudian sedangkan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 7.500. Berarti M-nya 7.500. Nah, kita langsung saja masukkan ya ke rumusnya. Jadi PT sama dengan PO kan ditambah dalam kurung L dikurangi M. Nah, PT sama dengan PO-nya 250.000 ditambah dalam kurung lahir dikurangi kematian. Lahirnya kan 18.000 dikurangi 7.500. Nah, sama dengan 250.000 ditambah 18.000 ditambah 7.500 dikurangi 7.500. Nah, sama dengan hasilnya itu 10.500 ya. Nah, sama dengan hasilnya adalah 250.000 ditambah 10.500. Hasilnya 260.500 jiwa. Nah, langsung kita masukkan nih kita presentasikan berapa persen pertumbuhan penduduknya. Nah, jadi kan ini ya ada lambang persen sama dengan L dikurangi M per PO dikali 100%. Nah, L dikurangi M tadi hasilnya berapa? Sudah ada kan di rumus yang sebelumnya, yaitu 10.500. Jadi kan hasilnya itu kan dari 18.000 dikurangi 7.500. Jadi L dikurangi M sama dengan 10.500 per PO-nya 250.000. Nah, hasilnya itu adalah 0,042 dikali 100% sama dengan 4,2%. Nah, jadi itu ya persentasenya 4,2%. Nah, kita simpulkan. Nah, jadi pertumbuhan penduduk alami kota A pada periode tahun 2015 sampai 2016 adalah 10.500 jiwa. Kenapa 10.500? Sedangkan kan dari hasil perhitungan kita tidak ada ya. Hasil akhirnya itu 10.500. Kita ingat di rumus yang awal. Jadi kan pertumbuhan penduduk alami itu diperoleh dari lahir dikurangi kematian. Nah, yang ini ya, lahirnya 18.000 dikurangi 7.500. Berarti hasilnya 10.500 jiwa. Itu untuk pertumbuhan penduduk alami di kota A. Nah, kemudian jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 mencapai 265.000 jiwa. Nah, ini adalah hasil dari jumlah penduduk di akhir tahun perhitungan. Nah, jadi hasilnya itu adalah 260.500 jiwa. Nah, sementara angka pertumbuhan penduduknya sebesar 4,2%. Artinya laju pertumbuhan penduduk kota A tergolong cepat. Nah, kenapa bisa
digolongkan cepat, kita lihat ya ada penggolongannya di sini. Nah, ini ya kita lihat kriteria laju pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, laju pertumbuhan cepat. Nah, dikatakan cepat apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya ada diketahui ya dalam satu daerah atau negara, misal pertumbuhan penduduknya itu lebih dari 2% setiap tahunnya, nah itu berarti digolongkan laju pertumbuhannya itu cepat. Kemudian kalau misalnya sedang, yang kedua ya, kalau yang sedang itu apabila berkisar 1-2% setiap tahunnya. Kemudian kalau yang lambat, yang ketiga, apabila angka pertumbuhan penduduknya itu kurang dari 1% setiap tahunnya. Tadi kan yang di soal yang tadi kan 4,2% ya, berarti itu lebih dari 2%, otomatis dia tergolong cepat. Oke, yang selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk total. Nah, kita langsung saja ya lihat rumusnya. Untuk pertumbuhan penduduk total itu adalah jadi kelahiran dikurangi kematian ditambah imigrasi dikurangi emigrasi. Nah, jadi ya kalau disimbolkan itu kan PT sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Nah, kita lihat keterangannya. PT itu adalah jumlah penduduk total. Nah, kalau L jumlah kelahiran dalam periode tertentu. Kalau M itu jumlah kematian dalam periode tertentu. Periode tertentu itu misalnya dalam 1 tahun, dalam tahun 2000 berapa, misalnya 2019, itu maksudnya periode tertentu gitu ya, dalam satu periode yang disebutkan bisa tahun 2016, 2017 atau apapun ya. Nah, kemudian yang I-nya jumlah imigrasi dalam periode tahun tertentu. Nah, ini juga sama ya. Jadi imigrasi, kemudian yang E-nya adalah jumlah emigrasi dalam periode tahun tertentu. Jadi kalau I itu dia kan masuk ya, imigrasi itu dia ada orang luar yang masuk ke daerah, misal dari daerah A kan, daerah A dia kedatangan orang dari luar dan menetap di daerah A, berarti dia mengalami imigrasi. Kalau emigrasi itu dia dari daerah A, orang-orang dari daerah A dia keluar begitu menetap di daerah luar, berarti dia mengalami emigrasi, begitu ya. Contoh soalnya, kita langsung saja ya. Di tahun 2016, jumlah kelahiran kasar di suatu wilayah adalah 967.000 jiwa. Jumlah kematian kasarnya adalah 659.000 jiwa. Jumlah imigrasi adalah sebesar 889.000 jiwa dan emigrasinya sebesar 512.000 jiwa. Hitunglah pertumbuhan penduduk totalnya. Nah, ini langsung saja ya kita masukkan ke rumusnya. Jadi PT sama dengan L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Nah, kita ketahui dulu yang L-nya itu kan tadi kan lahirnya itu 967.000, kemudian matinya 695.000, kemudian imigrasinya 889.000 dan E-nya atau emigrasinya adalah 512.000. Kita masukkan ya, PT sama dengan 967.000 dikurangi 695.000 ditambah I dikurangi EI-nya 889.000 dikurangi 512.000. Nah, sama dengan hasilnya adalah 685.000 jiwa. Nah, jadi pertumbuhan penduduk totalnya adalah 685.000 jiwa. Itu untuk pertumbuhan penduduk total ya. Baik, yang terakhir adalah pertumbuhan penduduk total. Nah, jadi kenapa ini ada pertumbuhan penduduk total lagi, kan sebelumnya sudah dibahas ya. Nah, seperti yang pertumbuhan penduduk alami. Nah, jadi ini bedanya adalah jadi untuk menghitung perubahan penduduk total beserta dengan persentasenya gitu, persentase pertumbuhannya. Nah, rumusnya itu sebagai berikut ya. Kita lihat. Nah, jadi PT sama dengan P0 ditambah dalam kurung L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Nah, atau yang persennya ini sama dengan L dikurangi M ditambah
dalam kurung I dikurangi E per PO dikali 100%. Nah, keterangannya PT sama dengan jumlah penduduk akhir tahun perhitungan. Nah, kemudian P0-nya jumlah penduduk awal perhitungan, untuk L-nya jumlah kelahiran, untuk M-nya jumlah kematian, kemudian I-nya jumlah imigrasi, dan E-nya jumlah emigrasi. Nah, kita langsung saja ya ke contoh soal. Saya bacakan soalnya. Nah, pada tahun 2015, jumlah penduduk kota B sebanyak 300.000 jiwa. Jumlah kelahiran selama periode tahun 2015 sampai 2016 di kota tersebut sebanyak 15.000 jiwa. Sedangkan penduduk yang meninggal berjumlah 7.000 jiwa. Selama periode tahun tersebut, kota B kedatangan penduduk yang menetap sebanyak 500 jiwa. Sementara yang pindah ke kota lain sebanyak 250 jiwa. Berapa jumlah penduduk kota B pada tahun 2016 dan berapa angka pertumbuhan penduduk totalnya? Nah, kita langsung saja jawab ya. Kita untuk rumus yang pertama ya. Jadi PT sama dengan P0 ditambah dalam kurung L dikurangi M ditambah I dalam kurung I dikurangi E. Nah, ini diketahuinya itu kan P0-nya itu 300.000. 300.000 dari mana? Nah, kita lihat pada tahun 2015 jumlah penduduk kota B sebanyak 300.000 jiwa. Jadi kan untuk P0 itu dia jumlah penduduk awal perhitungan. Nah, yang ditanyakan kan ini 2016 ya. Berarti kan awal perhitungannya itu pada tahun 2015, dan pada tahun 2015 itu jumlah penduduk kota B itu sebanyak 300.000 jiwa. Jadi otomatis yang dimasukkan ke dalam PO itu adalah P0 itu adalah 300.000. Kemudian L-nya, angka kelahirannya kita lihat. Nah, selama periode tahun 2015 sampai 2016 di kota tersebut kelahirannya itu sebanyak 15.000 jiwa. Berarti 15.000 ya L-nya. Untuk M-nya kematiannya, sedangkan penduduk yang meninggal berjumlah 7.000 jiwa. Berarti M-nya itu 7.000. Kemudian I-nya imigrasi, berarti imigrasi itu dia yang masuk ya, yang masuk ke kota B. Nah, selama periode tahun tersebut kota B kedatangan penduduk yang menetap sebanyak 500 jiwa. Nah, berarti yang imigrasinya itu adalah 500 jiwa. 500 berarti ya, I-nya 500. Oke, kita lihat lagi soalnya. Yang terakhir yang dicari adalah emigrasi. Yang emigrasi sementara yang pindah ke kota lain sebanyak 250 jiwa. Dia kan pindah tuh ke kota lain, berarti melakukan emigrasi. Berarti emigrasinya adalah 250. Nah, langsung kita hitung ya. Tadi kan rumusnya sudah ya. Jadi PT sama dengan PO. PO-nya 300.000. Kemudian kita masukkan ditambah dalam kurung L-nya 15.000 dikurangi M-nya 7.000 ditambah dalam kurung imigrasinya 500 dikurangi emigrasinya 250. Nah, sama dengan 300.000 ditambah 15.000 dikurangi 7.000 itu 8.000 ya, ditambah 500 dikurangi 250 sama dengan 250. Jadi hasilnya adalah 300.000 tambah 8.000 tambah 250. Hasilnya 308.250 jiwa. Nah, kemudian untuk persentasenya kita lihat ya rumusnya. Persentase sama dengan dalam kurung L dikurangi M ditambah I dikurangi E per P0 dikali 100%. Nah, kita masukkan ya, persen sama dengan L dikurangi M-nya tadi sudah ada ya, 8.000 ditambah I dikurangi E, hasilnya 250 per P0 300.000. Nah, sama dengan 8.250 per 300.000 dikali 100, hasilnya adalah 825.000 per 300.000. Nah, hasilnya 2,75%. Baik, kita simpulkan ya. Jadi pertumbuhan penduduk kota B sebanyak 8.250 jiwa. Nah, ini dari mana? Kok ada hasil yang seperti ini? Soalnya kan yang sebelumnya tidak ada ya. Nah, coba teman-teman lihat ya rumus yang sebelumnya.
yang ada di sini. Jadi kan jadi L dikurangi M ditambah I dikurangi E. Nah, itu hasil pertumbuhan produknya diperoleh dari sana begitu ya. Kok bisa segini? Nah, kita lihat lagi ya, coba. Jadi kan L dikurangi M, 15.000 dikurangi 7.000, ditambah I dikurangi E, 500 dikurangi 250. Nah, hasilnya itu adalah 8.250 jiwa. Nah, ini diperoleh dari rumus yang itu ya. Nah, kemudian sehingga pertumbuhan penduduk total berjumlah 308.250 jiwa. Nah, ini dari rumus yang ini. Rumus yang kita pakai yang di awal. Yang ini ya, yang atas. Nah, kemudian angka pertumbuhan penduduk totalnya sebesar, ini persentasenya ya, 2,75%. Nah, ini dari rumus yang kedua. Nah, artinya laju pertumbuhan penduduk di kota B selama periode 2015 sampai 2016 itu tergolong cepat. Kenapa cepat? Tadi kan ada yang di kriteria ya. Jadi kalau misalnya di atas 2%, berarti dia tergolongnya itu cepat. Baik, itu saja ya yang dapat saya sampaikan mengenai perhitungan yang ada di pembahasan kita mengenai dinamika penduduk atau pertumbuhan penduduk. Nah, semoga teman-teman semua bisa memahami untuk perhitungannya. Jika ada yang tidak paham atau ada yang belum mengerti mengenai penjelasan rumus atau dan sebagainya, boleh ditanyakan mengenai link seperti biasa. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.